Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Sri Puji Rahayu. Saya adalah peserta pelatihan CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 8, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal saya dalam bentuk mind mapping mengenai wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Berikut adalah mind mapping yang telah saya buat. Akan saya jelaskan pada video berikut ini. Silahkan disimak. Baiklah teman-teman, ini adalah mind mapping mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang telah saya buat. Pertama, akan saya jelaskan dulu mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo, di mana para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo, yang mana tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia yang merdeka. Kemudian, ada Kongres Pemuda 1 dan 2. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926. Saat Kongres Pemuda kedua, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Setelah itu, ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Kemudian menjelang kemerdekaan, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari perjalanan sejarah, kita akan membahas konsensus dasar berbangsa bernegara, di mana ada 4 konsensus dasar. Yang pertama, ada Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI, yang mana Pancasila merupakan filosofis atau suatu fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya yang merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Setelah itu, ada Bhinneka Tunggal Ika. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman, kepercayaan, dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit kala itu. Kemudian, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah mengapa pada akhirnya Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang diabadikan lambang NKRI Garuda Pancasila. Yang keempat, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada identitas negara. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Bendera Negara Sang Merah Putih.
Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas negara selanjutnya adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Dari penjelasan wawasan kebangsaan, kemudian kita akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Dimulai dari definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara individu maupun kelompok dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian, terdapat nilai-nilai dasar negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai tersebut diwariskan generasi pendahulu sejak era pergerakan nasional hingga era mempertahankan kemerdekaan. Yang terakhir adalah penanaman perilaku pada ASN. Di antaranya adalah menjadi warga negara yang baik untuk negeri, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, kerelaan berkorban tanpa pamrih yang didasari dengan keyakinan, dan mengabdi untuk negeri. Baiklah teman-teman, seperti itu pemaparan saya mengenai learning journal saya dalam bentuk mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai dasar bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.